Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sistem respirasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alam Dasar Keperawatan yang diampu oleh dosen yang terhormat, yaitu Bapak Heri Ridwan S.Kep Nursman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Putri Sapina dengan NIM 2103967, Carmila dengan NIM 2106753, Ria Agista dengan NIM 2107005, Lienji Amelia dengan NIM 2107516, dan Siti Fatimah dengan NIM 2107570. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sistem respirasi. Maka dari itu, simak video selanjutnya dalam penjelasan singkat yang akan disampaikan oleh kami. Pengertian sistem respirasi. Respirasi atau bisa disebut dengan pernapasan adalah proses menghirup udara bebas yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh. Proses menghirup oksigen ini disebut inspirasi, sedangkan proses mengeluarkan karbon dioksida disebut ekspirasi. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Organ yang berperan penting dalam proses respirasi adalah paru-paru atau pulmo. Sistem respirasi terdiri dari hidung atau nasal, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Respirasi adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru, tepatnya dalam alveolus. Pernapasan sangat penting bagi kelanjutan hidup manusia. Apabila seseorang tidak bernapas dalam beberapa saat, maka orang tersebut akan kekurangan oksigen. Hal ini dapat mengakibatkan orang tertentu kehilangan nyawanya. Fungsi respirasi. Adapun fungsi dari pernapasan atau respirasi antara lain: 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan pembakaran. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. 3. Menghangatkan dan melembabkan udara. Alat-alat pernafasan manusia. Alat-alat pada pernafasan manusia terdiri dari dua bagian, yaitu sistem pernafasan atas, di mana terletak di luar rongga dada. Sistem pernafasan atas terdiri dari rongga hidung dan juga faring dan laring. Yang kedua, sistem pernafasan bawah terletak di dalam rongga dada. Terdiri dari trakea, paru-paru, bronkus, dan bronkiolus, serta alveolus. Urutan-urutan alat pernafasan terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung. Hidung atau nasal berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru, sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Nasal terdiri dari bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago, dilindungi kulit otot-otot dan kulit, serta dilapisi oleh membran mukosa. Lapisan dalam terdiri dari selaput lender yang berlipat-lipat yang dinamakan karang hidung atau concha nasalis yang berjumlah 3 buah, yaitu A. Concha nasalis inferior, kurang hidung bagian bawah. B. Concha nasalis media, karang hidung bagian tengah. C. Concha nasalis superior, karang hidung bagian atas. Dasar dari rongga hidung dibentuk oleh tulang rahang atas ke atas rongga hidung yang berhubungan dengan beberapa rongga yang disebut dengan sinus paranasalisis yang terdiri dari A. Sinus maxillaris pada rongga rahang atas, B. Sinus frontalis pada rongga tulang dahi, C. Sinus phenoidalis pada tulang rongga baji,
D. Sinus ethmoidalis pada rongga tulang tapis. Faring. Pharynx atau faring merupakan organ berbentuk corong sepanjang 15 cm yang tersusun atas jaringan fibromuskular yang berfungsi sebagai saluran pencernaan dan juga sebagai saluran pernafasan. Pharynx terletak setinggi basis krani atau basis occipital dan basis pyonoid sampai cartilage cricoid setinggi vertebrate cervical ke-6. Bagian terlebar dari pharynx terletak setinggi os pyoideum dan bagian tersempitnya yang terletak pada pharyngeal junction. Pharynx merupakan organ tubuh tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Hubungan faring dengan organ lain di sekitarnya meliputi 1. Ke atas berhubungan dengan rongga hidung dengan perantara lubang yang disebut coana. 2. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut yang disebut dengan isthmus faucium. 3. Ke bawah terdapat 2 lubang, ke arah depan lubang faring dan ke arah belakang lubang esofagus. Rongga tekak dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian sebelah atas yang sama dengan tingginya dengan coana disebut dengan nasofaring. 2. Bagian tengah yang sama tingginya dengan isthmus faucius disebut dengan orofaring. 3. Bagian bawah sekali disebut dengan laryngofaring. Pembentuk dinding faring. Yang pertama, membran mukosa yang tersusun atas epitel squamous, pseudokompleks bersilia pada bagian atas dan epitel squamous kompleks di bagian bawah. Yang kedua, submukosa. 3. Jaringan fibrosa yang membentuk fascia pharyngobacillarius yang melekatnya pada basis krania. 4. Jaringan muskular yang terdiri atas otot sirkular dan longitudinal. 5. Jaringan ikat longgar yang berbentuk fascia bucopharyngeal. Laring. Laring atau tenggorokan merupakan salah satu saluran pernapasan atau tractus respiratorius. Laring membentang dari laryngoesophageal junction dan menghubungkan faring dengan trakea. Laring bertindak sebagai pembentukan suara. Laring atau pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh sebuah empang tenggorok yang disebut epiglotis, yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu kita menelan makanan menutupi laring. Laring terdiri dari 5 tulang rawan, antara lain yang pertama, cartilago thyroid, berjumlah 1 buah, depan jakun sangat jelas pada pria. Yang kedua, cartilago arytenoid, berjumlah 2 buah, yang berbentuk beker. Yang ketiga, cartilago cricoid, berjumlah 1 buah yang berbentuk cincin. Keempat, cartilago epiglotis, berjumlah 1 buah. Pada laring, terdapat pita suara yang berjumlah 2 buah. Terdiri dari bagian atas adalah pita suara palsu, tidak mengeluarkan suara, disebut ventricularis, dan di bagian bawah adalah pita suara sejati, yang membentuk suara yang disebut vokalis, terdapat 2 buah otot. Terbentuknya suara merupakan hasil kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin, yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel bersilia. Hanya bergerak ke arah luar. Panjang trakea 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Trakea bersifat fleksibel sehingga mampu mengalami kontraksi dan kembali mengalami relaksasi ke ukuran semula. Kontraksi otot polos trakea akan mengurangi ukuran diameter rongga trakea, dan pada keadaan ini dibutuhkan tenaga yang cukup besar
untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Tulang rawan berfungsi mencegah terjadinya penyumbatan dan menjamin keberlangsungan jalannya udara, walaupun terjadi perubahan tekanan selama pernapasan. Trakea berfungsi sebagai tempat perlintasan udara setelah melewati saluran pernapasan bagian atas yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Pada trakea terdapat sel-sel bersilia yang berguna untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama-sama dengan udara pernapasan. Yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus atau cabang tenggorok merupakan lanjutan dari trakea. Ada 2 buah yang terdapat pada ketinggian torakali 4 dan 5. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh set yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan samping kanan ke arah tampak paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri. Terdiri dari 6 sampai 8 cincin dan mempunyai 3 cabang. Bronkus bercabang-cabang. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus atau bronkiolu. Pada bronkiolu tak terdapat cincin dan pada ujung bronkiolu terdapat gelombang paru atau gelembung hawa yang disebut alveolus. Paru-paru. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa alveoli. Gelombang alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Selaput yang membungkus paru-paru disebut pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu pertama, pleura visceral atau selaput dada pembungkus, yaitu selaput paru yang langsung membungkus paru. Yang kedua yaitu pleura parietal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada luar. Antara kedua pleura ini terdapat rongga atau cavum yang disebut dengan cavum pleura. Paru-paru ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, masih banyak lagi fungsi dari paru-paru, di antaranya sebagai keseimbangan asam basa tubuh. Di dalam paru terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Materi selanjutnya yaitu mengenai fisiologi pernapasan. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, pernapasan luar. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Yang kedua, pernapasan dalam. Pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Mekanisme pernapasan. Pada mekanisme pernapasan ini dibagi 2. Yang pertama ada pernapasan dada dan yang kedua ada pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Yang kedua, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sehingga akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada.
Mekanismenya dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu pertama fase inspirasi. Fase ini, otot diafragmanya mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Fase yang kedua yaitu fase ekspirasi. Pada fase ini merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembalinya ke posisi semula atau mengembang, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan merupakan intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit. Pada umumnya, frekuensi pernapasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan antara lain meliputi yang pertama faktor usia. Pada balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan dengan manula, karena semakin bertambah usia, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga, faktor suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau dapat dikatakan dengan demam, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Yang keempat, faktor posisi tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan dengan posisi diam. Frekuensi pernapasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan dengan posisi duduk. Dan frekuensi pernapasan posisi tidur terlentang lebih cepat dibandingkan dengan posisi tengkurap. Yang kelima, yaitu faktor aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernapasan akan semakin meningkat. Gangguan respirasi. Ada beberapa gangguan maupun kelainan pada sistem respirasi atau sistem pernapasan. Gangguan tersebut diantaranya yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat napas menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Nah, makanya untuk kamu yang merokok, jangan merokok ya. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, maka proses difusi pada oksigen akan terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Yang ketiga ada asma. Kita sudah familiar kan dengan istilah asma? Iya, asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab dari penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak segera diberikan penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak napas. Yang keempat, laringitis. Laringitis ini penyakit pernapasan. Biasanya penderita laringitis ini mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Yang kelima yaitu ada bronkitis. Nah, selain laringitis, ada juga disebut dengan bronkitis, yaitu gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya dapat mengalami sesak napas. Yang keenam, ada pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu bakteri Diplococcus pneumoniae, sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan. Gangguan selanjutnya yang ketujuh ada asfiksi. Asfiksi ini merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Asfiksi disebabkan karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen,
seperti karbon monoksida. Karena daya ikat Hb lebih tinggi terhadap CO, maka CO akan lebih berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh. CO sendiri banyak dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Wah, ternyata banyak juga ya penyakit dan kelainan pada sistem respirasi atau sistem pernapasan ini. Makanya, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, kami dapat mengambil kesimpulan di antaranya yang pertama, dalam sistem pernapasan, oksigen merupakan hal utama yang dibutuhkan dan berdasar kepada kebutuhan oksigen. Secara garis besar, pernapasan merupakan pemecah glukosa dengan bantuan-bantuan enzim untuk menghasilkan energi. Pernapasan pada manusia menggunakan paru-paru. Yang kedua, jalur pernapasan manusia meliputi rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang ketiga, pernapasan melibatkan proses menarik napas yang disebut dengan inspirasi dan proses mengeluarkan napas yang disebut dengan ekspirasi. Hal tersebut berdasarkan pada organ-organ yang terlibat. Yang keempat, pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kelima, pada sistem respirasi atau pernapasan ini terdapat beberapa gangguan dan kelainan yang menyerang alat pernapasan, antara lain seperti emfisema, tuberkulosis atau TBC, asma, laringitis, bronkitis, pneumonia, asfiksi, dan lainnya. Berdasarkan materi sistem respirasi atau sistem pernapasan, kami memberikan saran bahwa jagalah kesehatan organ pernapasan, terutama pada paru-paru dan organ sistem pernapasan lainnya, agar tidak terjadi gangguan pada sistem pernapasan kita. Hindarilah polusi udara dan gas-gas beracun, dan terutama hindarilah asap rokok. Serta rawatlah paru-paru agar tetap bersih, karena paru-paru mudah sekali terserang penyakit infeksi sehingga menimbulkan kerusakan jaringannya. Baiklah teman-teman semua, demikianlah kesimpulan beserta saran yang dapat kami sampaikan, dan demikianlah penyampaian materi mengenai sistem respirasi atau sistem pernapasan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari perkataan maupun cara penyampaian pematerian.